Terakhir pembahasan kita 89 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita sampai di ayat yang ke-90 surat Al-Maidah, surat yang kelima. Di ayat-ayat sebelumnya kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita makanan-makanan yang diharamkan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan minuman. Nah, minuman ada kaitannya jadi ya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan minuman yang diharamkan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman kepadaku, beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada wahyu yang aku turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani setiap ayatnya berarti mengimani secara keseluruhan. Mengimani Al-Quran secara keseluruhan berarti harus mengimani setiap ayat-ayat dari Al-Quran ini. Mendustakan satu ayat berarti mendustakan Al-Quran seluruhnya. Karena Al-Quran seutuhnya itu berkaitan dengan setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman kepada mereka yang beriman. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman secara lahir dan batin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ritsun min amali syaitan fajtanibu. Jadi ada 4 hal yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini, termasuk ritsun atau sesuatu yang menjijikkan atau keji. Bahkan Allah mengkategorikan 4 hal ini termasuk perbuatan setan. Dan perintahnya apa? Perintahnya agar kita menjauhi. Fajtanibuhu. Apa saja itu 4 hal itu? Sesungguhnya al-khamru, khamr atau arak. Disebut khamr. Coba saya lihat sebentar ini. Disebut khamr karena memang khamr itu adalah segala hal yang memabukkan. Khamr itu kalau di masa dulu, di masa turunnya ayat ini, khamr itu adalah perasan dari anggur dan perasan dari zabib namanya. Zabib itu yang kecil-kecil itu ya. Apa namanya? Apa itu kalau di sini? Kismis atau apa itu? Perasan dari itu. Jadi ada anggur yang besar, ada yang kecil-kecil gitu ya. Begitu juga perasan dari kurma. Perasannya itu berarti berbentuk air. Boleh diminum atau tidak? Boleh. Tapi kalau dibusukkan, maka dia menjadi haram diminum karena ya difermentasi, haram diminum karena memabukkan.
Disebut memabukkan itu seperti apa sih ukurannya? Disebut memabukkan itu bisa menjadikan pening kepala seseorang atau mabuk jika diminum dalam ukuran yang normal, walaupun tidak banyak ya, dalam ukuran yang normal dan diminum oleh orang yang normal. Sebab nanti ada orang yang sudah terbiasa mabuk. Nah, saya minum 3 sloki biasa aja, enggak apa, berarti enggak haram buat saya. Enggak. Ini diminum oleh orang yang normal, kamu sudah enggak normal. Gitu ya. Kamu ini sudah tidak normal lagi. Nah, diminum oleh orang yang normal dan ukuran yang normal. Ada minuman yang kalau kita minum tidak ukuran normal ya kita bisa mabuk juga. Minum air 30 gelas mabuk kita. Nah, ini berarti air juga haram ya? Enggak lah. Pak, ukuran normal. 1 gelas kamu minum kamu bisa mabuk kalau kamu normal, belum terkontaminasi, belum terbiasa minum khamar itu. Nah, segala hal yang memabukkan ini maka hukumnya haram. Kalau normalnya memabukkan, setetesnya saja haram diminum. Walaupun tidak sampai memabukkan. 1 tetes saja haram diminum. Apa saja itu? Ya hal-hal yang jika difermentasikan bisa menjadikan orang itu mabuk, ukuran normal, dan diminum oleh orang yang normal. Nah, sama, dari apapun. Segala yang difermentasikan bisa memabukkan, itu hukumnya haram jika sampai memabukkan. Jadi itu ada ukurannya. Makanya saya bilang tadi, apakah seluruh perasan anggur itu haram? Enggak. Kalau dia diperas untuk diminum jadi jus gitu, enggak haram dia. Nah, kapan dia bisa menjadi haram? Ketika dia dibusukkan atau dipendam, disimpan, difermentasi sampai jangka waktu tertentu. Itu orang yang ahlinya yang bisa mengetahui. Difermentasikan sampai jangka waktu tertentu, dia berubah menjadi arak, menjadi memabukkan. Begitu juga yang semacam anggur. Ada anggur, ada kurma, ada tape, ada apapun yang jika difermentasikan dalam kurun waktu tertentu dia itu memabukkan, maka ini yang disebut khamr di dalam agama dan haram diminum. Kalau dia dilanjutkan fermentasinya sampai jangka waktu tertentu berubah menjadi cuka, dia sudah tidak diharamkan lagi. Jadi di dalam fikih itu ada hal-hal yang haram berubah menjadi halal. Ada beberapa hal yang haram berubah menjadi halal. Di antaranya minyak kasturi, minyak wangi kasturi itu berasal dari darahnya kijang, ya, darahnya menjangan, darahnya rusak. Itu jadi kijang itu suka keluar seperti semacam kutilnya gitu ya, di lehernya itu. Nanti dia gatal, berasa gatal, terus dia gesekkan di pohon atau di apa. Nah, biasanya nyangkut di situ. Nah, 1 tetes itu darah itu makanya mahal harganya, nyarinya susah ya. Nah, 1 tetesnya itu dari darah itu ya, darah kotornya kijang itu jadi minyak wangi paling hebat ya. Minyak kasturi itu kayak harganya mahal. Ya. Nah, ya kata para ulama, lihat itu dunia ini betapa menjijikkannya. Minyak wangi yang paling disukai manusia itu dari darah kotornya menjangan. Baju yang paling bagus sutra dari air liurnya ulat. Dari air liurnya ulat. Obat yang paling bagus dari air liurnya walet. Katanya air liurnya walet itu harganya mahal, jadi obat ya. Yang disukai manusia itu hal-hal yang menjijikkan semuanya.
Air liur kita tidak ada harganya. Air liurnya walet itu malah harganya juta-jutaan ini ya. Nah, kita kembali kepada masalah ini ya. Nah, ada beberapa yang jika berubah, termasuk diantaranya air susu ibu. Air susu ibu itu asalnya dari darah. Kalau di dalam kitab fikih, air susu ibu itu berasal dari sperma laki-laki. Dari sperma laki-laki. Kemudian saya tidak tahu itu prosedurnya bagaimana. Kemudian bisa berubah menjadi masuk di aliran darahnya, kemudian berubah menjadi air susu tadi. Air susu itu asalnya dari darah, kemudian keluar menjadi air susu. Nah, darah itu kan padahal najis, haram dimakan. Dia berubah menjadi halal setelah melalui proses. Wallahu alam, tapi ada di dalam kitab disebutkan air susu itu katanya kalau dibiarkan begitu saja, tidak dimasukkan di kulkas ya, dibiarkan dia akan membusuk kemudian berubah jadi darah lagi. Ya kan kalau dijemur katanya berubah jadi darah lagi. Tapi saya belum pernah mengujinya, cuma baru membaca kitab saja ya. Karena memang asalnya dari itu. Dan air susu itu mengalir di antara darah dan kotoran. Ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kan, baina farsin wa damin labanun sa'ihun. Di antara darah dan kotoran, di tengah-tengahnya itu mengalir air susu murni yang bisa membawa manfaat. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kanannya ada kotoran, kanannya ada darah, tengah-tengahnya ada jalur kecil itu mengalir air susu. Keluar yang bermanfaat untuk umat manusia. Nah, kemudian di antaranya lagi sesuatu yang tadinya najis berubah jadi suci, termasuk haram jadi halal itu ya. Di antaranya adalah al-khamru idza takhallalat binafsiha. Arak jika dia berubah secara alami menjadi cuka. Nah, ini yang harus digarisbawahi adalah berubah secara alami. Kalau perubahannya tidak secara alami, maka hukumnya tetap haram. Bagaimana perubahannya tidak secara alami? Semacam arak. Jadi orang yang memfermentasikan itu dia sudah tahu, umpamanya anggur, perasan anggur, itu kalau didiamkan sampai 1 bulan berubah jadi arak, umpamanya. Tidak tahu 1 bulan betul atau tidak, ini cuma perumpamaan ini ya, karena saya tidak ahli dalam ini. Kalau ditambah jadi 2 bulan berubah jadi cuka. Kalau berubah dengan sendirinya. Nah, kadang-kadang nakal orang pengusaha cuka ini supaya pesanan banyak cukanya, supaya biar cepat rusak, dari sejak awal itu ada campur tangan, seperti dikasih tanah. Jadi perasan anggurnya itu dikasih tanah supaya cepat rusaknya, atau dimasukkan ke dalamnya kayu siwak atau kayu apapun supaya lebih cepat fermentasinya itu. Nah, kalau sampai seperti ini kemudian dibiarkan jadi arak lalu berubah jadi cuka, tapi di dalamnya ada benda yang mempercepat pembusukan itu fermentasinya, maka walaupun sudah berubah jadi cuka, hukumnya haram diminum. Kenapa haram diminum? Karena tanah atau kayu yang sejak awal diletakkan di perasan anggur itu, ketika perasan anggur itu berubah jadi arak, maka tanah dan kayu yang ada di dalamnya jadi najis. Kemudian anggurnya berubah jadi cuka, tercampur dengan najis yang menempel di kayu dan di tanah tersebut. Jadi susah kita tahu. Hah? Jadi kita susah tahu dong. Pembuatannya kita nggak. Ya makanya kita harus tahu ini orang yang membuat itu betul-betul Islam, tahu hukum. Tahu hukum. Makanya ini juga harus dijelaskan. Kan banyak orang yang tidak tahu hukum. Jangankan masalah cuka, nyembelih binatang saja tidak tahu hukumnya. Bangkai dijual karena dia tidak tahu hukum, yang penting dapat keuntungan. Nah, kalau sampai cukanya berubah karena proses campur tangan seperti yang saya jelaskan, maka hukumnya menjadi najis dan haram diminum. Sekarang kembali kepada pembahasan ini ya. Nah, arak ini haram diminum.
Eh, karena dia merusak, arak ini merusak, ya. Merusak nomor satu, kepalanya orang yang banyak minum arak ini akan rusak. Sarafnya akan rusak. Orang yang banyak minum arak itu disebutkan di dalam kitab, dia akan kehilangan keseimbangan. Kehilangan keseimbangan. Keseimbangan di sini maksudnya keseimbangan badannya dan keseimbangan sifat-sifatnya. Nanti dia kalau terlalu terbiasa minum arak, dia ini akan mengambil keputusan-keputusan di dalam hidupnya tidak normal lagi, lama-lama jadi tidak normal. Nah, makanya agama itu kalau melarang sesuatu pasti ada manfaatnya. Tapi saya meninggalkan arak karena apa? Karena saya biar seimbang. Enggak. Arak itu diantaranya juga bisa merusak ginjal. Kamu enggak minum arak kenapa? Takut nanti ginjal saya rusak. Dapat pahala enggak? Enggak minum arak, enggak dapat pahala. Karena kamu meninggalkan arak karena takut ginjalnya rusak. Nah, supaya kita dapat pahala bagaimana? Saya tidak minum arak. Kenapa? Karena Allah melarang. Karena Allah melarang. Kalau andai kata nanti ditemukan arak yang baik untuk ginjal, kamu minum enggak? Enggak. Loh, ini padahal enggak ada madorotnya loh ini. Ya, walaupun enggak ada madorotnya. Kenapa kamu enggak minum? Karena Allah melarang. Selesai. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama al-khamru tadi. Yang kedua, orang yang khamr, orang yang minum arak itu yukhammir agluhu. Jadi akalnya akan tertutup. Jadi dia sudah tidak sadar lagi. Makanya dia disebut khamr. Yang kedua adalah al-maisir. Al-maisir itu diterjemahkan dengan judi. Secara bahasa al-maisir itu dari kata yusrun, mudah, sesuatu yang mudah. Maisir itu disebut maisir dalam bahasa Arab. Maisir itu dari akar kata yusrun, sesuatu yang mudah. Kenapa judi dalam bahasa Arab disebut maisir? Karena judi itu memudahkan pelakunya untuk membinasakan hartanya sendiri. Orang yang banyak main judi mudah binasa hartanya. Bagaimana permainan judi itu? Permainan judi itu bentuknya ya taruhan. Taruhan yang seperti apa? Ada dua pihak atau tiga pihak lebih yang saling menyodorkan taruhan untuk mendapatkan dari seluruh taruhan tadi. Itu namanya judi. Dua atau tiga atau empat atau lima, yang penting sama-sama taruhan. Berbeda kalau tidak saling menyodorkan taruhan. Ini beda. Contohnya, A main kartu dengan B. Pihak pertama main kartu dengan pihak kedua. Ini saya tidak menganjurkan kita main kartu ya. Ini cuma contoh saja. Pihak pertama main kartu dengan pihak kedua. Pihak ketiga menawarkan. Siapa yang menang, saya kasih uang. Ini judi atau bukan? Bukan judi. Karena pihak pertama dengan pihak kedua ini tidak saling taruhan. Yang memberikan ini namanya hadiah. Ini namanya hadiah. Itu kan sama seperti balapan kuda umpamanya. Balapan kuda 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang balapan kuda yang menang dapat hadiah dari pihak yang lain. Atau dua orang main kartu yang menyodorkan hadiah hanya satu. Bukan saling menyodorkan hadiah. Umpamanya A main kartu dengan B. A ini mengatakan kalau kamu bisa mengalahkan saya kasih kamu uang 200.000. B tidak menyodorkan apa-apa. Nah, ini bukan judi. Ini bukan judi. Nah, yang namanya judi yang saling bertarung.
judi itu bentuknya bukan kartu saja. Kalaupun saya bilang ke teman saya umpamanya saya ini sering terjadi ya, yang kita tidak memahami bahwa itu judi. Saya bilang ke teman saya, hari ini hujan enggak ini? Enggak hujan terang kayak gini. Nah, kalau menurut saya hujan. Enggak matahari seperti ini hujan. Ayo, berani berapa? Kalau hujan, kamu saya bayar 200.000. Kalau enggak hujan, kamu berani berapa? Ini judi. Kadang-kadang kita sama anak kita sendiri seperti itu. Enggak sadar. Pergi naik mobil, mame, ini macet apa enggak jalan? Enggak macet. Kalau macet berani bayar berapa? Kalau macet, Bapak saya bayar 100. Kalau enggak macet, kamu saya bayar 200. Kamu berani bayar berapa kalau macet? Walaupun guyon. Itu namanya judi. Itu saling bertaruh. Itu namanya judi dan tidak diperbolehkan walaupun bentuknya bukan uang, jasa. Itu namanya judi. Ayo, kalau betul Bapak hari ini yang bersihkan tempat tidur kamu. Kalau betul kamu hari ini yang bersihkan tempat tidur Bapak, judi. Itu jasa yang ditawarkan. Itu jasa itu. Itu jasa yang ditawarkan dan itu namanya judi. Judi itu alhasil bentuknya bukan uang saja, manfaat. Nah orang dulu kan tidak punya uang. Kalau judi yang dibawa kambing, sapi, loh itu kan bukan emas, bukan perak. Judi atau tidak? Judi. Begitu juga jasa. Yang penting bisa mendatangkan manfaat itu namanya judi dan tidak diperbolehkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang pertama khamr. Kedua al-maisir. Ketiga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala al-ansab wal ansab. Al-ansab ini kurban untuk berhala. Ini sudah pernah kita bahas di ayat ke-30 ini ya. Al-ansab sama al-azlam ini sudah pernah kita bahas di ayat yang ke-30 surat Al-Maidah, nanti ditilik kembali. Nah, kalau al-ansab itu dari kata nasbun. Nasbun itu berhala. Jadi berkorban untuk berhala itu mereka biasanya kalau punya hajat, orang-orang musyrik itu nyembelih kambing atau nyembelih onta atau nyembelih sapi, kemudian darah dari sembelihan tadi dicipratkan ke patung tadi supaya tolak bala, supaya hajat mereka dipenuhi, supaya sembuh dari penyakit. Nah, ini namanya al-ansab, dilarang menyodorkan kurban untuk berhala. Bolehnya kurban untuk siapa? Untuk Allah. Perintah korban itu hanya untuk Allah, tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-azlam. Kita juga sudah pernah membahas ini. Al-azlam ini mengundi nasib dengan anak panah. Dengan anak panah. Jadi kalau ada orang dulu Islam melarang ini al-azlam. Islam itu menganjurkan kita istikharah. Istikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka orang-orang zaman dulu, ya bukan zaman dulu, zaman sekarang juga masih ada orang-orang yang jahiliyah seperti ini ya. Datang ke satu dukun kalau di zaman dulu. Dukun itu punya 3 anak panah. Atau kadang-kadang 3 anak panah, kadang-kadang seperti dadu tapi yang panjang gitu ya. Itu dia tulis nanti kerjakan, jangan kerjakan, kemudian kosong. Kerjakan, jangan kerjakan, kosong. Nanti dikocok. Yang keluar kalau misalnya kerjakan, wah ini hati-hati, jangan kerjakan. Ayo kerjakan, ayo kamu harus kerjakan. Atau jangan kerjakan, ya jangan kerjakan. Kalau yang keluar kosong, berarti ini suruh ngundi lagi. Itu ngundinya tuh pakai uang.
bayar lagi dia nanti uang gitu ya. Atau kadang-kadang panah. Kalau dengan panah dilempar yang kena di titik itu berarti yang dipakai, digunakan istikharahnya itu ya. Ngundi nasibnya itu. Nah, bahkan di antara mereka itu ada yang toir. Namanya toir itu ini juga dilarang sebetulnya di dalam Islam. Yang dibolehkan tafaulan. Tapi kalau ini dilarang. Mengundi nasib bentuknya bukan dengan dukun. Jadi gini, dia kalau mau pergi, orang dulu tuh lihat burung, ada burung terbang. Burungnya terbangnya naik gini apa turun. Kalau burungnya terbang terus turun, ini berarti ini tidak baik, tidak pergi. Nanti kalau kita buka usaha itu lihat burung, oh ini tanda. Burungnya terbangnya turun. Kita buka usaha sekarang nanti tidak baik. Apa hubungannya burung sama usaha kamu ini ya? Atau burungnya terbang naik, wah ini lekas sekarang ini buka usahanya, ini naik nanti usaha kita. Dan apa hubungannya? Yakin terhadap itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Atau umpamanya kita mau pergi, tiba-tiba anak kita kepleset jatuh. Wah, ini anak kepleset jatuh. Ini tanda ini kurang bagus. Ya. Jangan pergi. Sampai yakin loh. Ini yang dilarang ini sampai yakin loh ya. Yakin sehingga ini jadi keputusan di dalam berangkat dan tidaknya. Ini apa hubungannya? Orang Islam itu tidak boleh seperti itu. Tapi kalau tafaulan boleh. Tafaulan itu mirip dengan ini, tapi beda. Bedanya keyakinan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafaulan itu mengambil hikmah, tanda. Karena di alam semesta ini ada tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau tadi yang pertama itu sugesti yang tidak baik, itu tidak dianjurkan. Islam itu menganjurkan kita itu mensugesti diri kita positif. Jangan punya prasangka buruk dengan segala sesuatu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu mensugesti, mengajarkan kepada sahabatnya ini untuk sugesti yang positif. Contohnya, Nabi pernah duduk-duduk dengan para sahabatnya mau memulai suatu perbuatan. Tiba-tiba ada satu orang datang. Nabi tanya, Masmuk, siapa nama kamu? Baru ketemu soalnya, tidak pernah ketemu. Siapa nama kamu? Yasir. Namanya Yasir. Alhamdulillah, kata Rasulullah. Ini tanda perbuatan kita mau dimudahkan oleh Allah. Boleh enggak itu? Boleh. Tetap dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, lihat ini, datang Yasir. Mudah-mudahan perbuatan kita ini dimudahkan oleh Allah. Ini datang orang namanya Yasir. Yasir itu kan artinya mudah. Yasir artinya mudah. Terus ada orang namanya kebalikannya itu. Orang namanya Asir. Asir itu artinya sulit. Hidupnya sakit terus orang ini. Nama itu kan doa tuh ini ya. Kalau ngasih nama itu yang betul. Zamannya Nabi ini ya. Sakit-sakitan terus orang ini. Datang ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya ini kok sakit terus. Sembuh ini sakit ini. Sembuh ini sakit ini. Kata Nabi ditanya, nama kamu siapa? Asir. Nah, kenapa kok ngasih nama Asir? Sulit. Ya sulit betul hidup kamu. Itu doa. Kata Rasulullah, ganti nama kamu Yusrun. Mudah supaya hidup kamu mudah. Enggak mau kata dia. Ini kan yang ngasih nama ibu saya, kata orang ini. Loh, ganti supaya kamu ini hidupnya jadi baik. Itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau ya Rasulullah. Enggak mau, akhirnya sampai mati sakit-sakitan terus. Namanya Asir. Usrun namanya Usrun. Kemudian kita boleh juga seperti itu. Umpamanya saya mau mulai kerja, lihat langit cerah. Alhamdulillah. Ini lihat ini, langit cerah. Ini pertanda mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencerahkan usaha kita. Ini hal-hal yang wajar. Boleh ini. Ini namanya tafaulan. Tafaulan itu sugesti positif. Sugesti yang positif. Atau
Umpamanya saya mau melakukan suatu perbuatan, tiba-tiba ada hal-hal yang tidak biasa mempersulit saya gitu ya dalam melakukan perbuatan itu. Mau ini lagi ada kabar ini, mau ini ada kabar ini, mau ini ada kabar ini. Kemudian saya merenung, ini boleh jadi ini pertanda dari Allah. Bukan takut loh ya, boleh jadi ini pertanda dari Allah bagi saya untuk tidak menjalankan ini perbuatan ini. Boleh enggak? Boleh. Karena tetap kembalinya kepada Allah SWT. Tapi biasa ke zaman dulu ya, sampai sekarang saya rasa kebanyakan di daerah itu kita mau jalan, kita kadang-kadang kalau ditawarin katanya nggak boleh nasi goreng sama kopi. Kadang-kadang nggak dimakan nasi goreng, nggak minum kopi. Nggak boleh itu. Katanya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau berkeyakinan kalau saya makan nasi goreng keluar mati saya. Maksudnya gitu, keluar kenyang. Ditawar gitu. Kenapa kalau gelap tuh kan nggak boleh ditawarin yang begitu-begitu. Sama. Ya, maksudnya kan percaya kepada tawaran itu, kalau saya terima atau tidak saya tolak, umpama ini. Bikin was-was. Iya, bikin was-was itu nggak boleh. Nggak ada hubungannya sama sekali itu. Banyak sebetulnya yang seperti itu ya. Ada orang yang termasuk gini, sampai kita berkeyakinan umpamanya, saya kalau hari ini nggak minum obat A, pasti kacau hidup saya. Jadi tidak boleh juga. Tidak boleh kita bersandar kepada obat. Walaupun kamu ini harus minum obat. Kamu harus minum obat. Tapi kamu bersandar dengan obat yang kamu minum, tidak boleh. Saya kalau pagi-pagi tidak sarapan, pasti pingsan. Hubungannya apa sarapan sama... Memang betul, kamu kalau sarapan, kamu akan kuat. Kalau tidak sarapan, kamu bisa kuat. Tapi kamu tidak boleh bersandar dengan sarapan. Nah, kembali lagi kepada maisir ini tadi ini ya. Kalau judi kan lain dengan tadi ini ya. Atau azlam maksud saya. Azlam ini mengundi nasib. Nah, yang dianjurkan di dalam Islam istikharah. Istikharah itu sholat istikharah. Makanya kita ini dianjurkan setiap hari sholat istikharah. Jadi ada sholat istikharah yang umum, ada sholat istikharah yang khusus. Sholat istikharah yang khusus itu kalau kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Oh, saya bingung ini antara A dengan B. Ini khusus namanya. Saya khusus melakukan sholat istikharah untuk pilihan, untuk mencari tahu kira-kira pilihan mana yang tepat. Ada istikharah yang umum. Istikharah yang umum itu kita lakukan setiap pagi. Waktu duha, itu kita niat usolli sunnatad duha wal istikharah. Ya Allah, saya niat sholat duha dan sholat istikharah. Allahu Akbar. Nanti setelah selesai salam, kita angkat tangan. Ya Allah, aku pasrahkan segala hal yang aku pilih di hari ini kepadamu. Pilihkan buat aku hal-hal yang terbaik untuk diriku, untuk lahirku, untuk batinku, untuk duniaku, dan untuk akhiratku. Nah, ini istikharah yang umum, yaitu setiap hari dilakukan supaya kita ini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita memilih sesuatu, pilihan kita itu pilihan yang baik buat dunia kita, buat akhirat kita. Anjurkan itu dianjurkan kita buat diri kita sendiri, buat anak-anak kita, buat siapapun yang kita kenal, lakukan sholat istikharah. Boleh melakukannya 2 rakaat sendiri, boleh juga digabung dengan sholat sunnah duha, boleh digabung juga dengan sholat sunnah isra. Kemudian selanjutnya lagi wal ansab wal azlamu ridsun, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, 4 hal ini ridsun. Ridsun itu artinya rijis, itu sebetulnya artinya najis. Ya. Sebetulnya artinya najis. Tapi ridsun itu juga bisa disebut dengan kekejian, sesuatu yang keji. Allah menyebutkan 4 hal ini ridsun. Ada yang menerjemahkan ridsun di sini dengan sesuatu yang najis. Jadi di samping
empat hal ini haram, berarti dia najis. Pertanyaannya, kalau empat hal ini najis berarti tidak boleh disentuh. Ada kemudian yang berpendapat bukan empat hal ini sebetulnya najis, tapi yang tiga hal terakhir boleh disentuh sebab bentuknya tidak cair. Yang tidak boleh disentuh adalah sesuatu yang cair. Karena najis itu kan bisa terkontaminasi kita kalau cair. Kalau kering sama kering, tidak apa-apa. Nah, ini pendapat ulama. Ya. Nah, kalau saya berpendapat tidak najis, hanya saja memang arak, khusus arak atau sesuatu yang memabukkan, itu ada yang berpendapat najis. Ada yang berpendapat najis, termasuk mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu berpendapat arak itu di samping haram diminum, dia hukumnya najis. Sesuatu yang memabukkan, di samping dia haram diminum, hukumnya najis jika sesuatu yang memabukkan tadi sifatnya cair. Sifatnya cair. Belum tentu cair kan, bisa bubuk, bisa pil. Sekarang kan ada obat-obatan yang memabukkan juga. Nah, kalau obat-obatan yang memabukkan itu sifatnya cair atau sifatnya bubuk, dia hukumnya tidak najis. Plus pendapat mengatakan kalau dicoba sedikit tidak memabukkan, tidak haram. Kalau tidak cair. Tapi kalau cair, satu tetes saja haram. Dua, hukumnya najis menurut mazhab Syafi'i. Sama, arak putih dengan itu sama hukumnya. Iya, sama. Itu pokoknya segala hal yang memabukkan hukumnya haram. Baik yang sifatnya cair atau sifatnya padat. Ini perhatikan dulu nih ya. Segala hal yang memabukkan itu hukumnya haram, baik sifatnya cair atau sifatnya padat. Yang sifatnya cair, walaupun diminum setetes tidak memabukkan, hukumnya haram. Dua, hukumnya juga najis. Yang sifatnya padat, kalau dicoba sedikit tidak memabukkan, tidak haram, dan tidak najis. Tidak najis. Nah, ganja namanya. Ganja itu memabukkan atau enggak? Memabukkan. Kalau dia dibuat cair, walaupun satu tetes jadi haram. Hukumnya juga jadi najis. Tapi kalau ganja itu bentuknya padat, kalau tidak memabukkan, tidak haram. Dipegang juga tidak najis. Contohnya orang Padang, orang Sumatera, itu kalau buat makanan dikasih daun ganja, haram atau enggak? Enggak haram. Asal jangan berlebih-lebihan daun ganjanya sampai mabuk. Nah, itu baru haram. Karena daun itu kan bentuknya padat. Bentuknya padat. Jadi dia tidak najis. Dan kalau dimakan sedikit tidak sampai mabuk juga tidak haram hukumnya. Nah, ya. Najisnya najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu hanya dicuci sampai hilang. Nah, ini yang jadi pertanyaan lagi, alkohol. Alkohol itu juga haram hukumnya. Karena dia diminum dalam ukuran normal, diminum orang normal langsung mabuk, leler orangnya. Whisky, wine, dan lain-lainnya itu haram hukumnya. Nah, najis atau tidak? Sebagian ulama Syafi'i mengatakan itu najis. Sebagian lagi mengatakan tidak. Nah, dari sinilah, ini lihat ini, perhatikan ya. Dari sinilah pendapat sebagian ulama yang tidak mau menggunakan minyak wangi, menggunakan alkohol. Nah, kan sering mau kita tawari orang, mau kita semprot, ini ada alkoholnya, enggak mau saya. Ini kan bukan buat diminum. Ya, karena ada yang berpendapat yang cair itu hukumnya najis. Walaupun ada juga yang berpendapat itu tidak
najis, tidak najis. Tapi sebagian ulama karena hati-hatinya dia tidak mau menggunakan minyak wangi yang bercampur alkohol. Jadi kalau menggunakan minyak wangi itu yang betul-betul murni tidak ada campuran alkohol. Nah, biasanya minyak wangi yang disemprot biasanya, tidak semuanya, itu pakai alkohol biasanya. Walaupun sekarang ada juga produk yang mengeluarkan tidak ada alkoholnya sama sekali. Iya, nah, saya tidak paham itu. Biasanya ini kan saya dapat kabar saja. Kemudian apa tisu basah itu ada yang bercampur alkohol. Dulu namanya apa itu? Tisu itu ada. Hand sanitizer itu ada alkoholnya. Jadi makanya kalau kita mengikuti pendapat yang alkohol itu najis, ya habis pakai hand sanitizer itu, kita mau sholat cuci tangan, selesai, cuci tangan selesai. Yang jadi masalah kalau kita pakai di baju minyak wangi, ya kan bajunya kita pakai sholat, sah atau tidak? Kalau pendapat yang mengatakan alkohol itu najis, ya tidak sah. Kalau pendapat yang mengatakan alkohol itu tidak najis, sah. Nah, yang betul mana? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Tinggal mau ngikuti yang mana saja. Saya juga pernah melihat ada ulama-ulama besar mau sholat dia pakai minyak wangi spray. Terus kemudian Allahu Akbar sholat. Saya tanya, ini najis. Najis dari mana? Tidak najis. Ulama besar ini ya. Bukan biasa-biasa nih, ulama besar. Saya juga pernah melihat ulama-ulama yang tidak mau dia disodori itu, nah ini ada alkoholnya, saya mau sholat. Kalau kita pertentangkan, kita sendiri yang stres, nanti pusing kita. Jadi yang betul yang mana? Ya sudah, tinggal kamu mau ikuti yang mana. Ini dua-dua juga orang besar gitu loh, ikuti saja salah satu. Kalau ada orang yang mau pakai minyak wangi yang bercampur alkohol, jangan kamu marahi, karena dia itu ada pendapatnya. Kalau yang ada yang tidak mau, jangan kamu remehkan, karena dia juga mengikuti pendapat ulama. Yang tidak boleh itu saling bertengkar. Nah ini pendapat, begitu juga sebagian ulama, ini juga sumbernya dari sini. Sebagian ulama tidak mau minum obat yang bercampur alkohol. Karena obat itu kan sifatnya cair. Loh, pertanyaannya ini kan mau buat obat. Nah obat kalau kita tidak minum obat, kita tidak bisa sembuh. Nah sebagian ada yang mengatakan, kalau kamu bisa menemukan obat yang tidak ada alkoholnya, kamu harus minum obat itu. Kecuali kalau darurat, kamu harus pakai obat yang ada alkoholnya. Itu saja. Kemudian diperinci lagi alkoholnya tidak banyak-banyak. Padahal kan kalau banyak sedikit sama aja. Kalau mau ngomong yang najis gitu ya. Alasannya alkoholnya sedikit, ya yang penting kamu tidak mabuk. Kalau kebanyakan alkoholnya obatnya kamu mabuk nanti gitu ya. Tapi saya tidak tahu alkohol itu kadarnya di obat itu berapa. Nanti Bu Dokter mungkin bisa jelaskan gitu ya masalah itu. Nah, tapi ini lihat nih, ada orang yang sampai berhati-hati seperti ini. Tapi menurut hemat saya, kalau memang itu obat, ya tidak ada masalah. Toh dulu saja, di zaman dulu, ketika belum ada obat bius, orang itu kadang-kadang ketika mau dioperasi ya harus minum arak. Ya kalau enggak dia bisa mati karena dioperasi. Mati karena kesakitan dia. Boleh enggak? Ya dalam kondisi darurat seperti ini ya sah-sah saja. Walaupun sebagian besar ulama, orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah SWT dioperasi tanpa dibius dengan arak. Karena mereka takut larangan Allah SWT ini, wajtanibu. Di antaranya adalah salah satu tabi'in yang ikut peperangan, kakinya busuk, kakinya yang sebelah kiri ini membusuk, luka sampai busuk. Ini kalau tidak segera diamputasi, ditabiin, zaman dulu belum ada rumah sakit, belum ada obat bius, belum ada suntik ya. Kalau sampai tidak dipotong, diamputasi, penyakitnya ini akan menjalar ke seluruh tubuh nanti, busuk. Jadi caranya gimana? Ya harus dipotong. Ya, caranya dipotong gimana? Ya sakit dipotong kata dia. Ya kamu minum arak. Nanti kamu teler, kita potong. Boleh enggak? Boleh. Itu darurat kok. Kalau enggak dia bisa mati.
Tapi dia memilih tidak. Saya berjanji tidak. Saya berjanji kepada Allah untuk selalu mengingatnya, selalu zikir. Kalau saya mabuk, berarti ada satu masa di umur saya ini saya tidak ingat Allah SWT, tidak mau saya. Jadi bagaimana caranya? Begini saja, saya kalau sudah masuk sholat, dalam sholat, itu biasanya saya tidak ingat siapa-siapa kecuali Allah. Nanti waktu saya sujud, saya akan panjangkan sujud saya. Kira-kira butuh berapa lama ini untuk mengamputasi? Ya kira-kira setengah jam umpamanya itu ya. Ini omongan saya sendiri. Kira-kira setengah jam supaya jelas gitu ya. Ya udah nanti saya sujud terakhir saya panjangkan setengah jam. Nanti ketika sujud terakhir kerjakan ini. Betul dia. Ditunggu sama dokternya ini semua nunggu ini ya. Sholat nih. Dia begitu sholat dia tidak sadar kanan kiri. Kita baru ada kecoak lewat tadi ya. Sudah rusak sholat kita. Ini begitu sholat dia sujud terakhir dikerjakan sama dokter, diamputasi. Nah darahnya keluar itu kan sudah dia tidak sadar ketika darah itu keluar. Loh enggak, sholatnya sah apa enggak? Ini enggak urusan sah atau tidak. Dia saja tidak sadar kalau ada darah gitu ya. Begitu dia salam, assalamualaikum. Sudah selesai. Kata dia, sudah selesai. Sudah nih, sudah hilang lagi kamu yang satu. Sudah dulu kan dipotong terus dibakar gitu ya. Dibakar gitu ya, supaya darahnya tidak terus mengalir. Imam Ali Zainal Abidin pernah di waktu sholat rumah kanan kiri kebakaran, dia tetap dalam keadaan tasyahud. Selesai salam, dia lihat penduduk kampung semua ada di dalam kamarnya. Ada apa ini? Loh ini kebakaran satu kampung. Kamu enggak tahu? Tahu saya. Kok bisa kamu enggak tahu? Ya karena api neraka lebih membuat saya takut daripada api dunia. Saya ini masih sibuk memikirkan api neraka. Jadi api dunia ini enggak kepikir. Enggak sadar dia. Itu terlalu jauh. Ada teman saya sendiri. Ini bukan baca di kitab saya. Ya. Teman saya sendiri tapi sudah meninggal. Tahu Habib Munzir. Habib Munzir Al-Musawas. Nah itu saya kenal baik dengan beliau. Nah, beliau pernah suatu ketika waktu di Yaman itu ada orang stres. Ada orang stres, nggak tahu kenapa dia jadi stres gitu, jadi setengah gila gitu ya. Nah, sehingga bisa membahayakan orang lain. Dimasukkan ke dalam ruangan, menunggu dokter karena itu masa perang antara Yaman Selatan, Yaman Utara, obat-obatan minim, dokter juga minim. Jadi orang ini daripada membahayakan, di penjara dulu di dalam kamar dikunci. Sambil nunggu ada yang bisa meletakkan dia di tempat yang pas. Nah, pada saat orang itu dikunci, Habib Munzir itu di depan sambil pikiran. Ternyata orang ini pinter, bisa buka kunci dari dalam. Orang stres tapi bisa buka kunci dari dalam. Dibuka, dia tidak sadar. Duduk tengah malam, lari dirangkul Habib Munzir ini, digigit telinganya. Telinganya ini digigit sampai robek ke kiri. Jadi lepas ini, telinganya ini lepas. Tinggal ujungnya sini aja nempel. Tidak ada dokter, tidak ada obat. Ini kalau ada dokter, kemudian setelah berapa lama datang dokter, ini harus dijahit ini. Gimana caranya jahit? Ya sudah, pokoknya harus jahit. Caranya sekarang cuma dibius, tidak ada obat bius. Tidak ada obat bius kan, masih perang. Nah, bagaimana nih dokternya juga bingung mau jahit. Terus bagaimana katanya Habib Munzir ini? Sudah gini aja. Saya nanti pegang tasbih, saya zikir la ilaha illallah. Nanti kalau saya sudah tenggelam dalam zikir saya kasih kode. Saya kasih kode. Kalau tangan saya naik, ini yang kiri, kerjakan. Baik. Ya sudah, ditunggu sama dokternya ini ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kira-kira sudah 5 menit, 10 menit, tangannya dia naik. Dikerjakan, dijahit.
selesai jahitan, tidak ada suara rintihan, tidak gerak, tidak apa, tenggelam dia di dalam pikiran. Bisa ternyata orang itu seperti itu ya. Itu kalau kita dibius saja keringat dingin keluar kita ini ya. Dibius saja kita bisa keringat dingin keluar kita ini. Karena kalau dibius apa lokal itu kan kita dengar suaranya bisa takut juga kita. Nah, ini tidak pakai dibius lah, dibius lokal, tidak dibius utuh semuanya, dikerjakan dengan zikir. Saya baru tahu, oh berarti cerita-cerita itu betul. Di zaman ini ada orang seperti ini. Bagaimana dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, dengan tabi'in. Jadi betul memang zikir itu bisa membius kita dari segala penyakit. Nah, kekhusyuan gitu ya, bisa membius kita. Nah cuma karena kita tidak pernah latihan, tidak pernah mau nyoba tenggelam di dalam zikir. Nah, kadang-kadang zikirnya itu bikin sakit malahan ya. Zikir kok tidak selesai-selesai, sholat tidak rampung-rampung, bikin pusing malah, bikin stres. Ya. Nah sebentar, ini kita lanjutkan, ini waktunya sudah sampai jam 12 lebih ini ya. Rijsun min amali syaitan, ini perbuatan keji, perbuatan termasuk perbuatan setan. Jadi perbuatan keji yang dilakukan setan itu banyak sekali. Di antaranya mubadzir, melakukan apa namanya membuang-buang kenikmatan. Innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Itu perbuatan setan juga. Tapi ini di antara perbuatan setan yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini 4 hal ini. Makanya kata Allah fajtanibu, jauhi. Allah tidak mengatakan jangan kau lakukan, tapi Allah mengatakan jauhi. Berarti minum khamar tidak boleh. Memeras anggur dengan tujuan membuat khamar tidak boleh. Walaupun kamu tidak minum. Jualan khamar tidak boleh. Bahkan sampai ada yang mengatakan megang botolnya tidak boleh. Itu makanya sebagian ulama melarang orang minum minuman walaupun halal yang bentuk botolnya seperti khamar. Nah, ini anak-anak muda kita ini halal kok Pak. Tidak ada alkoholnya, tidak memabukkan. Bentuknya seperti bentuk arak. Ada lagi yang namanya seperti nama khamar, tapi dia bukan khamar. Boleh enggak? Ya, jangan kamu minum. Kenapa? Sebab kamu nanti terbiasa minum yang namanya mirip tidak memabukkan, lama-lama yang ada mabuknya, yang ada alkoholnya kamu jadi terbiasa. Karena Allah memerintahkannya bukan jangan minum khamar, tapi jauhi khamar. Nah, begitu juga hal-hal yang lain, judi. Berbuat judi haram. Kumpul dengan orang yang senang main judi haram. Melakukan hal-hal yang bisa mengarahkan kamu kepada perbuatan judi haram. Jadi belajar caranya dulu walaupun tidak pakai, sekarang ada game gitu ya. Game poker. Game apa gitu. Loh ini saya enggak main uang kok, cuma mainan. Ya kamu sekarang ini mainan, lama-lama kamu nanti main betul. Main pakai uang betul. Makanya sebagian ulama mengatakan permainan yang mengarahkan kita atau membangkitkan semangat di dalam diri kita untuk berjudi, itu hukumnya haram. Loh kan bukan judi, ya karena perintahnya di dalam Al-Quran jauhi, bukan jangan berjudi. Begitu juga al-ansab dan al-azlam, jauhi hal-hal yang berbau-bau seperti itu harus dijauhi. La'allakum tuflihun, agar kamu termasuk orang yang beruntung. Berarti orang yang menjalani 4 hal ini dia akan binasa, akan rugi dia. Nah, ini jamnya sudah habis, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ayat yang ke-20. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد فرش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta maaf agak molor sedikit.